Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang hidrologi hutan. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami, saya sendiri Wina Frianti dan teman saya Indah Igis Hairumi. Jadi kelompok hari ini itu akan menjelaskan tentang hidrologi hutan. Baiklah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Langsung saja ke materi. Jadi hidrologi hutan adalah suatu ilmu fenomena yang berkaitan dengan air yang dipengaruhi oleh penutupan hutan. Hidrologi hutan merupakan hidrologi terapkan dengan lingkup operasionalnya adalah daerah aliran sungai, terutama yang bervegetasi hutan atau yang dapat berfungsi sebagai vegetasi hutan, serta daerah yang dipengaruhi oleh kawasan tersebut. Jadi kita hari ini akan membahas tentang peran hutan dalam pengendalian daur hidrologi. Itu materi yang pertama. Jadi sangat banyak harapan yang ditumpangkan atau yang diberikan kepada hutan dalam rangka pengendalian daur air di suatu kawasan. Hal ini disebabkan karena secara keseluruhan peran hutan dengan vegetasinya sangat banyak yang bisa kita harapkan. Secara rinci, peran hutan dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengurang atau pembuangan cadangan air di bumi, yaitu bisa melalui proses evapotranspirasi, pemakaian air konsumtif untuk pembentukan jaringan tubuh vegetasi. Peran yang kedua sebagai penghalang untuk sampainya air di bumi melalui proses intersepsi. Yang ketiga sebagai pengurang atau peredam energi kinetik aliran air lewat. Aliran air itu bisa lewat tahanan permukaan dari bagian batang di permukaan ataupun bisa tahanan aliran air permukaan karena adanya seresah di permukaan. Dan terakhir sebagai pendorong ke arah perbaikan kemampuan watak fisik tanah untuk memasukkan air lewat sistem perakaran, penambahan dinamika bahan organik ataupun adanya kenaikan kegiatan biologi di dalam tanah. Longsor lahan. Bagi kawasan yang rawan longsor lahan dan miring beban mekanik tanaman yang diakibatkan oleh besarnya dan rapatnya pohon perlu dibatasi. Beberapa faktor penyebab longsor lahan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama itu adanya genesis morfologi lereng, yaitu perubahan kemiringan dari landai ke curam. Kemudian dari geologinya bisa dilihat dari jenis batuan, sifat batuan, stratigrafi dan tingkat pelapukan. Kemudian jenis batuan tanah itu tanah tebal dengan tingkat pelapukan sudah lanjut. Kemudian kembang kerut tanah tinggi seperti jenis tanah lempung. Selanjutnya faktor selanjutnya itu sedimen berlapis, yaitu tanah bermeabel menumpang pada tanah impermeabel. Kemudian ada perlapisan tanah atau batuan searah dengan kemiringan lereng. Kemudian tektonik dan kegempaan, sering mengalami gempa bumi. Daerah sering mengalami gempa bumi dan mekanisme tektonik penurunan lahan. Faktor selanjutnya yaitu adanya morfologi atau bentuk geometri lereng. Dan yang terakhir yaitu patahan yang mengarah keluar lereng. Kemudian dari faktor eksternalnya sendiri, yang pertama karena adanya hujan. Akibat hujan terjadi peningkatan kadar air tanah. Akibatnya menurunkan ketahanan batuan. Kemudian kadar air tanah yang tinggi juga menambah beban mekanik tanah. Sesuai dengan letak dan bentuk bidang gelincir, hujan yang tinggi menyebabkan terbentuknya bahan gelincir. Faktor eksternal yang kedua yaitu karena adanya kegiatan manusia. Yang pertama mengganggu faktor yang disebutkan itu mengganggu kestabilan lereng, misalnya dengan memotong lereng, kemudian melakukan pembangunan, tidak mengindahkan tata ruang wilayah atau tata ruang desa, kemudian mengganggu vegetasi penutup lahan sehingga aliran permukaan melimpah, misal dengan overcutting
penjarahan atau penebangan tak terkendali. Hal ini akan menyebabkan erosi mundur maupun erosi lateral. Kemudian menambah beban mekanik dari luar, misal penghijauan atau hasil reboisasi yang sudah terlalu rapat dan pohonnya sudah besar-besar di kawasan rawan longsor lahan dan tidak dipanen karena merasa sayang untuk ini, maka sangat diperlukan pengaturan hasil yang baik bagi hutan rakyat, program penghijauan yang lain maupun program reboisasi baik yang berupa permanen maupun penjarangan yang teratur. Untuk dapat memberikan perhatian atau perlakuan khusus pada kawasan rawan longsor lahan tersebut, perlu dilakukan zonasi kawasan yang dengan memperhatikan karakteristik kawasan rawan longsor lahan. Karakteristik kawasan longsor lahan yang pertama itu kawasan yang mempunyai lereng sekitar 20%. Kemudian tanah pelapukan tebal dan sedimentasi berlapis. Kemudian erosi lateral intensif sehingga menyebabkan terjadinya penggerusan di bagian kaki lereng. Akibatnya lereng semakin curam, dan yang terakhir di perlapisan sama dengan dip lereng, dan makin curam lereng makin ringan nilai kestabilannya. Next, ke materi selanjutnya itu tentang pengendalian longsor lahan. Aneka rekayasa dapat dilakukan untuk usaha pengendalian longsor lahan. Salah satunya adalah rekayasa vegetatif dan tindakan konservasi tanah. Dengan informasi tersebut dapat dilakukan usaha pencegahan atau mengurangi longsor lahan dengan usaha-usaha seperti menghindari atau mengurangi penebangan pohon yang tidak terkendali dan tidak terencana. Kemudian penanaman vegetasi tanaman keras yang ringan dan dengan perakaran intensif dan dalam kawasan yang curam dan menumpang di atas lapisan impermeable. Kemudian bisa mengembangkan usaha tani ramah longsor lahan seperti penanaman hijauan makanan ternak melalui sistem panen pangkas. Selanjutnya bisa mengurangi beban mekanik pohon-pohon yang besar-besar yang berakar dangkal dari kawasan yang curam dan menumpang di atas lapisan permeable. Langkah yang lain bisa dengan membuat saluran pembuangan air (SPA) pada daerah yang memiliki intensitas hujan yang tinggi dan merubah menjadi saluran penampungan air dan tanah SPAT pada hujan yang rendah. Kemudian mengurangi atau menghindari pembangunan teras bangku di kawasan yang rawan longsor lahan yang tanpa dilengkapi dengan SPA dan saluran drainase di bawah permukaan tanah untuk mengurangi kandungan air dalam tanah. Selanjutnya, mengurangi intensifikasi pengolahan tanah daerah yang rawan longsor. Selanjutnya, kita bisa membuat saluran drainase di bawah permukaan, yaitu dengan mengurangi kandungan air dalam tanah. Dan yang terakhir, bila perlu bisa dilengkapi bangunan teknik sipil atau bangunan mekanik. Yang keempat adalah kondisi iklim dan hutan. Hutan merupakan komponen penyeimbang berbagai siklus di alam, termasuk untuk
sirkulasi iklim dan cuaca skala lokal. Peran hutan dalam mengatur temperatur bumi dan pola cuaca adalah dengan menyimpan karbon dan air dalam jumlah besar. Fungsi sebagai pengatur ini juga memberikan pengaruh yang sangat besar pada iklim lokal. Secara umum, hubungan antar iklim, peranan hutan sebagai pengatur iklim mikro pada lingkungan di sekitarnya sangat penting. Tiap kondisi hutan akan memiliki kemampuan yang berbeda dalam hal mengatur iklim mikro pada suatu lingkungan hutan. Misalnya temperatur udara, kelembaban udara, penerimaan cahaya matahari, dan defisit tekanan uap air. Timbulnya iklim mikro disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan dari keadaan cuaca dan iklim yang cukup besar, terutama proses sifat fisik lapisan atmosfer. Pengaruh tumbuhan pada iklim adalah menjadi penting dengan semakin besarnya tumbuhan dan semakin banyaknya jumlah tumbuhan. Pada mulanya, tumbuhan hanya dipengaruhi oleh iklim mikro saja, namun kemudian lambat laun dipengaruhi oleh iklim makro dan iklim meso. Ada hubungan yang erat antara pada pola iklim dengan distribusi tumbuhan, sehingga beberapa klasifikasi iklim didasarkan pada dunia tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan dipandang sebagai sesuatu yang kompleks dan peka terhadap pengaruh iklim, misalnya pemanasan, kelembaban, penyinaran matahari, dan lain-lain. Tanpa unsur iklim ini, pada umumnya pertumbuhan tanaman akan terhambat. Meskipun ada beberapa tanaman yang dapat menyesuaikan diri untuk tetap hidup dalam periode yang cukup lama jika kekurangan salah satu faktor tersebut. Unsur-unsur iklim yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman ialah curah hujan, suhu, angin, sinar matahari, kelembaban, dan evapotranspirasi. Kelembaban berperan pada perkembangan kutikula, mencegah hidrasi kutikula, transpirasi yang akhirnya juga sangat berperan dalam mengurangi adanya water stress. Oleh karena itu, dalam mencegah water stress, kelembaban lebih penting peranannya daripada kelembaban mutlak. Kelembaban nisbi bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari waktu ke waktu, karena dipengaruhi oleh faktor meteorologi dan fisiologi tanaman seperti transpirasi, respirasi, dan fotosintesis. Kelembaban nisbi rendah secara morfologis mempengaruhi endapan lilin yang tebal. Kondisi ini secara fisiologis mempengaruhi kecepatan transpirasi. Dari Jumin 1989. Pengaruh-pengaruh unsur iklim di atas yang memberi pengaruh pada karakter hutan di suatu daerah. Demikian pula sebaliknya, perubahan luas hutan dalam jumlah besar akan memberi pengaruh pada keadaan iklim di suatu wilayah. Dari Carvalho 2003. Perubahan jumlah vegetasi di suatu tempat sebagai akibat deforestasi dan kebakaran hutan akan mempengaruhi albedo dan iklim mikro di tempat tersebut. Yang kelima adalah hubungan banjir, iklim, dan hutan. Hubungan hutan rusak bisa banjir. Yang pertama, hutan berfungsi sangat penting, yaitu sebagai daerah resapan air, dapat menyimpan air hujan, kemudian mengalirkannya melalui bentuk air tanah. Namun dengan adanya penebangan liar, maka air hujan tidak dapat diserap tanah dengan baik sehingga meluap menyebabkan banjir, bahkan tanah longsor. Yang kedua, hutan gundul dan hutan terus. Hubungannya adalah jika hutan gundul, ketika hujan datang air mengalir begitu saja dan tidak ada yang menyerap. Akibatnya semakin lama air mengikis tanah dan mengakibatkan banjir. Yang ketiga, keberadaan hutan kota, taman, dan pekarangan. Keberadaan hutan kota, taman, dan pekarangan di ruangan terbuka hijau selain berperan menjaga sistem hidrologi, juga sangat penting dalam produksi oksigen dan menyerap karbon dioksida yang berpotensi sebagai pencemar di udara dan menyebabkan pemanasan global. Sekian dari saya, terima kasih.